Selamat pagi adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Kakak harap semua dalam keadaan yang baik, yang sehat, dan pintar selalu. Nah, adik-adik, pada hari ini kita akan kembali beribadah, tapi kita belum bisa beribadah secara langsung atau bersama. Nah adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa dengan sikap yang baik dan benar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan rahmat yang Tuhan Yesus selalu limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih atas istirahat malam yang telah Tuhan Yesus berikan, dan pagi ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang sehat, dengan nafas yang segar kembali, dan kami akan beribadah kembali secara online ini. Tuhan Yesus, siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan dalam mendengarkan firman Tuhan, agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan Yesus ingin katakan kepada kami, dan juga Tuhan berkati ibadah ini dari awal sampai akhir, agar semua dapat berjalan dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, mari haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, mari haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu. Pembacaan firman hari ini diambil dari Mazmur 23 ayat 1-6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau berserta aku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi
kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, ada baiknya kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pagi hari ini Kau telah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat tanpa kurang satu apapun. Tuhan, pagi hari ini kami akan mendengarkan sedikit bagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah kami Tuhan Yesus, hanya ke dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat ke-17 sampai dengan 29. Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi. Dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku. Karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan aku, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu itu. "Tetaplah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup.
supaya mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbaliklah sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu, kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarkannya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Adik-adik, hari ini kita masih mendengarkan cerita tentang Rasul Paulus. Paulus disebut sebagai rasul. Tugas seorang rasul pada waktu itu adalah menceritakan tentang kabar keselamatan di dalam diri Tuhan Yesus. Rasul Paulus melakukan tugasnya dengan setia. Dia menceritakan kepada semua orang baik, orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, tentang keselamatan dalam Tuhan Yesus, yaitu bahwa siapa yang mau selamat harus percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib demi menebus dosa manusia. Ketika Rasul Paulus memberitakan tentang Tuhan Yesus, ada orang yang menjadi percaya, tapi ada juga yang tidak. Bahkan ada orang-orang yang tidak percaya yang berbuat jahat kepada Rasul Paulus dan mereka membuat Rasul Paulus dipenjara. Tetapi walaupun begitu, Rasul Paulus tidak pernah menyerah adik-adik. Rasul Paulus tetap setia memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang sekalipun dia dipenjara. Nah adik-adik, tugas untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang sekarang menjadi tugas semua orang Kristen, termasuk kakak-kakak, adik-adik, papa, mama, om, tante, dan opa-oma semua. Kita harus memberitakan tentang keselamatan dalam Tuhan Yesus kepada semua orang. Apakah semua orang yang mendengar berita ini akan percaya kepada Tuhan Yesus? Belum tentu adik-adik. Bisa ada yang percaya, bisa juga tidak. Bahkan bisa ada yang membenci kita, sama seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Nah, seperti Rasul Paulus, kita juga harus tetap setia memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang, kapanpun dan dimanapun. Memberitakan tentang Tuhan Yesus lewat perkataan dan perbuatan kita, sikap mengasihi, menolong, dan menghormati orang lain harus kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari kepada semua orang di sekitar kita. Dengan begitu, orang lain akan merasakan kasih Tuhan Yesus melalui kita dan mengenal serta menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayo semangat memberitakan tentang Tuhan Yesus adik-adik. Kiranya Roh Kudus pasti menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bersukacitalah, bersukacitalah.
tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Siapkan hati dan pikiran kita. Kita satu di dalam doa. Yang baik, pada pagi hari ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus berkati Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Tuhan Yesus juga berkati bangsa dan negara kami yang sedang tertimpa virus COVID-19. Tuhan Yesus tolong berkati bangsa dan negara kami, berkati semua orang yang berada di bangsa dan negara kami supaya terhindar dari COVID-19. Berkati negara-negara lain Tuhan supaya bisa cepat terhindar dari COVID-19. Tuhan Yesus, dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Doa untuk gereja. Terima kasih untuk perlindungan dan pernyataan Tuhan terhadap gereja kami, GPIB Karis. Kiranya Engkau selalu menjaga kesehatan dan perlindungan untuk Bapak Pendeta dan keluarga, penatuan dan diaken, serta pengurus GPIB Karis. Kami berdoa agar kehadiran gereja GPIB Karis dapat menjadi lilin terang bagi masyarakat sekitar gereja. Kami juga berdoa agar semua warga GPIB Karis dapat selalu rukun dan saling membantu antar umat, sehingga nama-Mu akan selalu dimuliakan. Kami juga berdoa supaya program gereja yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan lancar dan baik. Kiranya Tuhan menyempurnakan segala tugas-tugas gereja GPIB Karis bagi jemaat dan warga sekitar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, pagi ini kami mau berdoa untuk orang-orang sakit, terutama yang terpapar virus corona. Kiranya Tuhan Yesus menyembuhkan mereka semua. Berdoa juga untuk oma opa di masa tuanya Tuhan. Berikanlah kesetiaan serta orang-orang jompo Tuhan. Berkati dimanapun mereka berada. Tidak lupa untuk teman-teman kami Tuhan. Berkati dan beri kesehatan selama kami beraktivitas di rumah saja beserta keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, inilah doa syafaat kami. Kami akan alaskan doa ini ke dalam doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik,
Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, ada baiknya kita bersatu dalam doa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pagi hari ini Kau telah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya apa yang kami dengar pada pagi hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, sekarang kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kami agar kami dapat beraktivitas dengan baik. Tuhan Yesus juga mau memberkati kami di minggu yang baru nanti, agar apapun yang kami lakukan, Tuhan Yesus jaga dan lindungi kami. Inilah doa yang kami sampaikan, hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa